Oke guys, ini mobil yang turun harga dan akhirnya sold ya di hari Senin ini. Di open rata-rata semua di harga yang sama, di open di 30 juta rupiah. Nah, ini di bagian interior masih terbilang cukup fresh lah ya. Jadi ada merah, ada hitam, ada putih, dan juga door trimnya sudah diganti. Jadi ini masih terbilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat lo semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Dozo21 di hashtag atau di konten Dozo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Legoas kembali. Dan hari ini adalah hari pelelangan, tepat di hari Senin ya, tanggal 30 November. Akan dilelang kurang lebih 50 unit kendaraan di Meruya atau di Balai Lelang Legoas ini, dan juga di beberapa Legoas di luar kota sana. Jadi buat teman-teman yang ingin tahu tentang Legoas, jangan lupa cek di deskripsi video gue ini. Ada informasi tentang Balai Lelang Legoas, media sosialnya, serta alamat dari Balai Lelang Legoas. Dan kita akan cek berapa unit yang sold pada hari ini dan juga yang unsold. Kita nanti akan preview di Balai Lelang Legoas ini. Oke, buat teman-teman ikutin aja terus video gue sampai selesai. Oke guys, lelang sudah selesai dan kita akan coba cek unit-unit yang sold pada hari ini. Ada kurang lebih 12. Nah, apa aja yang laku? Langsung aja ikutin video gue sampai selesai. Kita langsung ke unit yang laku pertama. Oke guys, finally unit yang ini laku ya. Ini adalah Toyota Calya yang tipe E 1200cc tahun 2017, warna putih dengan odometer 165 ribuan, masih grade B. Cuman kita nanti akan cek sedikit. Pajaknya mati di bulan Mei 2020 kemarin, dengan catatan ada bracket ban serepnya rusak nih, plafonnya kotor, pintu bagasinya berkarat, dan front bumpernya ada yang pecah. Di open di 70 juta rupiah, lakunya di harga dasar juga 70 juta rupiah. Kalau di kamera mungkin nggak kelihatan antara di bagian kap sama bumper ini masih sewarna, tapi fender ke belakang ini warnanya sudah menguning dan sangat-sangat kusam. Lalu di bagian headlamp ini masih cukup normal, tidak ada fog lamp di tipe E ini. Velg masih OEM dari bawaan Toyotanya, dan di sini kondisi ban kurang lebih 50-40%. Ada juga ban yang kondisinya sudah bocor seperti ini. Bagian front bumper di bagian lips tengah ini, grill yang memanjang ini, itu sudah ada yang pecah dan renggang. Kurang presisi ya untuk di bagian front bumpernya, dan di sebelah kirinya arah fendernya ini juga sudah tidak terlalu presisi. Warnanya sudah terlihat sangat cukup belang nih. Ban sebelah kiri depan juga bocor karena ini sudah terdiam lama, akhirnya sold ya pada hari ini di harga dasar. Kita cek di bagian belakang. Nah, ini adalah catatan di bagian belakang. Ada pintu bagasi yang berkarat, pernah mungkin nabrak atau nyundul, akhirnya catnya juga terkelupas dengan sisanya plat seperti ini, akhirnya sudah mengarat. Lalu di bagian catnya sudah cukup agak kusam, ada beberapa baretan-baretan yang kasar dan harus di repaint lagi dan di repair nih. Sudah sangat kusam, ada 2 titik sensor parkir di bagian belakang. Stop lamp masih terbilang cukup baik. Oke, sekali lagi selamat kepada pemenangnya mendapatkan Toyota Calya E 1200cc tahun 2017 dengan odometer 165 ribuan, pajaknya mati nih di bulan 5 2020 kemarin. Untuk di bagian eksterior ini C sedikit arah ke D karena ada beberapa yang harus di repair, termasuk di bagian lisplang ya, lisplang sebelah kiri bawah itu juga sudah ada yang baret yang pernah gue tunjukkan waktu itu. Catnya juga sudah sangat kusam dan ada beberapa yang bagian mengarat. Untuk interior masih terkondisi cukup dan mesinnya masih terkondisi C. Di di harga 70 juta rupiah, lakunya di harga dasar juga di 70 juta rupiah. Sekali lagi selamat kepada pemenangnya mendapatkan Toyota Calya E ini. Oke guys, next ini adalah unit berikutnya yang laku. Kita langsung aja cek. Ini adalah Daihatsu Sigra tipe R manual transmission STD 2017 dengan odometer di 112 ribuan, masih grade B katanya, cuma nanti akan kita cek kembali sedikit. Pajaknya mati nanti di bulan Desember 2020 dengan catatannya sarung jok driver sobek dan juga rear bumpernya di sini ada yang pecah. Nanti kita akan coba cek. Di open di harga 72 juta rupiah, lakunya di harga dasar juga di 72 juta rupiah. Untuk di bagian eksterior ini masih terkondisi cukup sih kalau menurut gue untuk di catnya ya. Sisanya ada beberapa bagian baretan-baretan kasar kayak di sebelah kiri bumpernya. Masih agak cukup presisi sih di bagian bumper dan fender. Velg masih OEM dan kondisi bannya ini kurang lebih 40-50%. Tapi ada beberapa catatan yang di bagian bawah nih. Ini ada bekas mentok dan ini harus di repair lagi sampai ke bagian belakang, dan ini sudah cukup agak mengarat jadi butuh di repair kembali. Lalu di bagian panel pintunya yang atas pun bagian sebelah kiri ini juga harus di repaint atau di repair lagi.
Untuk di bagian sebelah kanannya, jadi ada beberapa di bagian sedikit dekat garnisnya fog lamp ini ada yang harus di repair dan juga di repaint karena ada baretan kasar. Sisanya masih terbilang cukup sih kalau menurut gua, belum ada yang penyok-penyok lagi. Hanya beberapa baretan-baretan halus saja. Kita langsung intip di bagian belakang mobil ini. Oke guys, ini di bagian belakang dari mobil Sigra, kondisinya masih cukup sih kalau menurut gua, cuman agak kusam. Dan ada 2 titik sensor parkir di belakang. Stop lamp ini masih terbilang cukup oke ya, maksudnya masih terkategori cukup walaupun agak kusam. Di bagian sisi sebelah kanan masih cukup presisi. Kita cek di bagian sisi sebelah kiri belakangnya. Oke guys, ini yang masuk catatan tadi, sebelah kiri belakangnya ada baretan kasar dan juga penyok. Ini dia nih. Nah, ini butuh di repair dan juga nanti di repaint lagi. Nanti kondisinya juga butuh dipoles kembali agar unit ini terlihat lebih oke lagi. Oke guys, ini adalah Daihatsu Sigra tipe R manual transmission dan di sini tahun 2017, odometernya 122 ribuan. Pajaknya mati di bulan 12 atau bulan Desember 2020 nanti, which is itu beberapa hari ke depan ya. Dan di sini kalau gue lihat eksteriornya C, sedikit arah ke D, interiornya masih cukup lain dan mesinnya ini masih terkategori cukup. Di open di harga 72 juta rupiah, lakunya juga di harga 72 juta rupiah. Sekali lagi selamat kepada pemenangnya. Unit yang berikutnya laku masih di sekitaran Calya Sigra nih, dan ini adalah Calya. Ini adalah Calya G 1200 cc 2017, odometer di 101 ribuan dengan grade masih B, tapi nanti kita akan cek lagi. Dan pajaknya mati di bulan 12 2020 nanti. Catatannya di sini adalah plafon kotor, pintunya di sini ada bekas stiker ya, nanti kita akan cek, dan di akinya soak. Di open di 73.500, lakunya di harganya cukup agak naik ya, di 75.500. Kita langsung cek aja di bagian bannya nih, yang sebagian eksterior bannya ini sudah kelihatan udah bocor semua karena juga terdiam lama dan cuman akhirnya sold ya. Kondisi velg masih OEM, bannya kondisi 40% lah atau 30% kurang lebih, keseluruhannya agak kusam. Nah, ini yang bagian stiker yang akan gue tunjukkan, jadi kurang bersih seperti ini nih, jadi kondisinya kurang rapi. Wajar, ini adalah ekstraksi online ya, jadinya ada beberapa stiker dari branding seperti itu. Untuk di bagian headlamp, grill ini masih oke, fog lamp juga masih oke, dan ini adalah tipe yang G. Ini butuh dipoles lagi atau di repaint kembali, dan ini kondisi oke. Bumper dan fender depan ini ada kurang presisi, jadi butuh di repair lagi, ada beberapa klep yang kurang rapat nih. Oke, ini di bagian sebelah kiri dari mobil ini banyak banget yang kusam kalau menurut gua. Di bagian bumper sebelah kiri ini X dari repairan juga karena ada bekas cat yang kurang rapi, dan sini juga nggak beruntus. Lalu ini nih bagian pintu-pintu yang bekas stiker yang kurang rapih untuk pelepasannya nih. Nah, jadi akhirnya jadi lumayan jadi kusam ya untuk di bodi pintu-pintunya. Kita langsung intip di bagian belakangnya dulu. Oke guys, ini di bagian belakang dari Calya G masih terbilang cukup normal. Stop lamp masih cukup oke, dan di sini ada 2 titik sensor parkir ya untuk di belakangnya. Ini agak kelihatan ya kusam-kusam seperti ini nih di bagian quarter belakang sebelah kiri, dan juga baretan-baretan yang harus di repaint sih karena ini baretannya cukup dalam. Masih cukup presisi sih untuk di bagian fender dan juga bumper belakangnya. Nah, ini kalau di sebelah kanan belakang masih terbilang cukup oke dan cukup normal. Oke guys, sekali lagi selamat kepada pemenangnya mendapatkan Toyota Calya G 1200 cc tahun 2017, odometer 101 ribuan, dan di sini eksterior kalau gue bilang C, interiornya cukup, mesinnya juga di arah C. Pajaknya mati di bulan Desember 2020 nanti, di open di harga 73.500 dan lakunya di 75.500. Sekali lagi selamat kepada pemenangnya. Oke guys, ini mobil yang turun harga dan akhirnya sold ya di hari Senin ini. Kita langsung cek aja. Ini adalah mobil Nissan Livina X-Gear 1500 cc. Ini masuknya yang 5 seater ya, jadi bukan Grand Livina. Jadi ini Livina X-Gear. Warnanya abu-abu tua metalik tahun 2010, automatic transmission, odometer 121 ribuan dan masih terbilang grade B. Nanti kita akan cek sedikit. Dan ini yang menariknya, BPKB-nya ready ya. Jadi pelunasan 2-3 hari kerja, BPKB-nya bisa langsung keluar. Pajaknya mati di bulan 3 2021 nanti. Jadi ini pajaknya hidup, dan ini di open di 65.800, lakunya juga di harga dasar 65.800. Di open dari 70 juta, belum sold, akhirnya turun di 65.800. Nah, ini ada beberapa catatan, plafon kotor, dashboardnya juga ada X-lamp, door trim catnya juga pudar, terus di beberapa lampu sen ada yang mati, dan ini headlampnya pun juga buram. Nanti kita langsung cek aja. Di bagian eksterior warnanya abu-abu seperti ini, dan memang catnya sudah agak cukup kusam, apalagi di bagian topnya ya, atau di bagian atasnya. Ini tipe cross, di atasnya pasti sudah ada roof railnya seperti itu. Ini di sen fendernya sudah tidak ada mikanya, jadi harus diganti. Velg
OEM dari bawaan Nissan dan kondisi ban kurang lebih 40-50%. Headlamp sudah cukup mengusam, grill juga agak sedikit mengusam. Fog lamp masih oke nih kalau gue lihat nih dengan kondisi 2010 seperti ini. Dan langsung kita cek di bagian sisi sebelah satunya. Oke guys, ini adalah di bagian sebelah kiri dari mobil ini ada beberapa baratan kasar di bagian lips bumper bawahnya sebelah kiri ini. Lalu ada beberapa baratan-baratan juga nih di bagian sisi mobil ini dan baratan kasar nih di bagian panel pintu depan sebelah kiri. Sisanya nih catnya juga sudah agak mengusam seperti di bagian spion. Ini sayang nih, jadi harus banyak di repaint untuk di bagian mobil ini. Nah, ini sudah cukup kusam dan untuk sen di fender ini juga sudah kemasukan air ya, jadi harus diganti dan sealernya juga harus diganti. Kita cek di bagian belakangnya. Oke guys, ini adalah Livina X Gear bagian belakangnya. Stop lamp ini masih cukup baik nih, masih bening banget sih kalau gue bilang. Belum ada sensor parkir di bagian belakang, pastinya ada defogger untuk di kaca belakangnya. Sisanya masih terbilang cukup sih menurut gue, walaupun sudah ada beberapa yang pudar-pudar ya di bagian catnya, cuman di bagian bodi ini masih cukup normal. Sedikit kita intip bagian interior dari Livina X Gear. Automatic transmission, head unit masih bawaan dari pabrikan, belum ada kusam di bagian dashboard. Walaupun terindikasi ada bekas lem ya, ini kayaknya lem-lemnya bekas kayak pengharum dan sebagainya macam seperti itulah. Dan untuk masalah setir belum ada yang kusam. Jok masih terbilang cukup normal, ada sedikit pecah-pecah tapi ini masih wajar. Dan plafonnya agak sedikit kotor. Ini masih terbilang cukup sih kalau menurut gua untuk di bagian interior. Oke guys, ini adalah Nissan Livina X Gear 1500cc 2010 automatic transmission. Odometernya di 121 ribuan, pajaknya masih hidup di bulan 3 2021 nanti. BPKB ready pastinya setelah pelunasan 2-3 hari kerja dan di open di 65.800.000, lakunya juga di 65.800.000 dengan kondisinya kalau menurut gua masih serba C, cuman di eksterior ini yang agak cukup kusam. Oke, kita langsung ke unit berikutnya. Oke guys, lanjut ke mobil berikutnya yang laku. Ini balik lagi ada ke Sigra kembali ya. Ini adalah Daihatsu Sigra tipe R manual transmission 2017 dan ini warna hitam dengan odometer 154 ribuan, pajaknya mati di bulan Januari 2021 nanti. Dengan kondisi masih B, cuma nanti kita akan lihat dengan catatan aki soak. Apron di sini depan ada yang karat dan sasisnya juga depan belakang nih ngarat. Agak sayang, di open di 72 juta rupiah, lakunya di 72 juta rupiah di harga dasar. Kita langsung cek untuk di bagian eksterior. Ini masih terbilang kategorinya oke, masih ada shiny-nya di bagian catnya, belum terlalu pudar ya untuk di bagian eksterior. Headlamp dan fog lamp ini masih terbilang cukup baik, grillnya juga masih oke, sisanya juga masih terbilang cukup normal. Dan untuk kondisi velgnya nih masih OEM bawaan dari Daihatsu dan bannya ini masih oke nih, 60-65% kurang lebih, masih cukup oke, tinggal dipoles kembali dan ini masih cukup seger nih untuk mobil ini. Kalau kita cek di bagian sisi sebelah kiri dari mobil ini butuh dicuci dan juga dipoles kembali, agak kurang presisi di bagian bumper dan fender sebelah kiri depan. Lalu sisanya masih cukup normal, kita intip di bagian belakangnya. Oke guys, ini di bagian belakang dari Sigra R dan kondisinya ada 2 titik sensor parkir di belakang, masih cukup normal, masih ada wipernya. Stop lamp masih cukup oke dan sisanya nih masih cukup normal. Ada beberapa kondisi yang penyok-penyok seperti ini di bagian pintu bagasi. Nah, ini butuh di repair nih. Jadi ini harus ada di repair atau diketok lagi biar kondisinya kembali normal. Sisanya ini masih oke dan ini catnya sih masih belum kena sih. Jadi masih bisa di repair dan tidak usah di repaint. Nah, catatan selanjutnya di bagian sebelah kanan bumper belakang ini sudah sobek seperti ini. Nah, ini harus di repair lagi dan juga di repaint dan di bagian nutnya untuk di bumper dan fender belakang. Sisanya di quarter di arah pintu sini juga penyok dan ini butuh di repair kembali agar kondisinya makin oke lagi. Oke guys, sekali lagi selamat kepada pemenangnya. Ini adalah Daihatsu Sigra R manual transmission tahun 2017. Odometer di 154 ribuan, pajaknya masih hidup sampai Januari nanti di 2021. Kalau gue bilang eksteriornya masih C, interiornya juga cukup, mesinnya juga masih terkategori C. Di open di 72 juta rupiah, lakunya di harga dasar juga 72 juta rupiah. Sekali lagi selamat kepada pemenangnya. Oke guys, ada 2 unit yang sudah diambil. Nah, ini posisinya jadi kosong ya, yaitu mobil Calya juga dan satu lagi adalah Xenia. Nah, Xenia yang diambil itu adalah Xenia yang tipe D manual transmission. Di opennya di 70 juta rupiah, lakunya di 73 juta 500. Kita langsung ke unit yang laku berikutnya, yaitu mobil Niaga. Ini mobilnya sudah dipindahkan. Semua Grand Max-nya yang di Meruya atau di Balai Elang Legos ini sudah sold. Dan di open rata-rata semua di harga yang sama, di open di 30 juta rupiah. Dan ini kita langsung akan cek satu-satu lakunya di berapa.
dan kita akan sedikit preview aja ya untuk si Grand Max ini. Oke, kita cek Grand Max yang pertama di 8605. Ini adalah Grand Max Blind Fan 2010, manual transmission pastinya, dan di sini odometer 114 ribuan. Pajaknya hidup sampai Januari 2021 nanti. Di open 30 juta rupiah, kondisinya katanya masih B catatan di sini, tapi ada beberapa yang catatan kita langsung cek aja sekeliling. Ini singkat aja. Ini banyak X dari stiker ya untuk di bagian bodinya, dan ada beberapa yang mengarat. Nah, ini bagian fendernya juga sudah mengarat dan menganga seperti ini. Bagian interiornya ini agak kusam, dan teman-teman bisa lihat di bagian plafonnya juga trimnya sudah jatuh ke bawah. Cuman di bagian jok masih oke, ada beberapa sedikit sobek-sobek. Ini di bagian belakang dari si Grand Max Blind Fan yang pertama ini. Dan ini penyok-penyoknya juga lumayan ya, dan sudah sangat mengarat. Jadi ini butuh di repair atau ditutupin lagi dengan stiker. Di opennya di 30 juta nih. Jadi kita sekali lagi cek, ini adalah Daihatsu Grand Max Blind Fan 2010, odometernya 114 ribuan, pajaknya masih hidup sampai Januari nanti 2021, 30 juta rupiah, lakunya di 34.500. Selamat kepada pemenangnya mendapatkan blind fan yang ini. Nah, sama di open di 30 juta, kita langsung cek. Ini di 8577, 2010 juga, warna putih, odometernya sudah di 211 ribuan. Grade-nya terbilang di sistem masih B, dengan catatan ada beberapa yang nanti akan kita cek. Pajaknya masih hidup sampai bulan Oktober 2021 nanti. 30 juta rupiah, lakunya di 30.500. Cuma naik 500 nih. Kita langsung cek di bagian eksteriornya. Ini masih terbilang agak lebih baik dibanding yang lain. Dan bempernya nih yang agak kurang bagus, jadi harus di repair atau di repaint lagi. Sisanya velg masih kaleng, kondisi ban juga masih cukup tebal, sekitar 50%-an. Dari stiker ini cukup banyak ya. Lalu di bagian belakang nih langsung kita cek. Nah, ini adalah di bagian belakang dari Grand Max Blind Fan. Jadi ini yang berkaratnya masih di bagian sebelah kanan bawah saja, dan penyok-penyok seperti ini butuh lagi di repair dan di repaint atau ditutupi lagi dengan stiker. Wajar mobil niaga seperti ini. Ini tahun 2010, odometer 211 ribuan, di open di 30 juta rupiah, lakunya di 30.500. 30.500 sudah dapat mobil niaga seperti ini, bisa langsung kerja ya. Jadi untuk masalah eksterior ini semua kalau gue bilang masuk ke ranah yang D ya, atau kurang gradingnya. Untuk di interior C arah ke D, karena rata-rata juga sudah banyak yang kusam, jadi butuh dicuci kembali untuk di bagian interior. Sisanya kalau untuk mesin masih terbilang cukup semua nih untuk di Grand Max Blind Fan ini. Oke, kita lanjut ke unit berikutnya. Lanjut, ini adalah Grand Max Blind Fan manual transmission 2010. Odometernya masih cukup lumayan, 139 ribuan. Masuknya ke grade C nih. Nah, di sini mesinnya rembes soalnya. Sisanya yang lain mesinnya masih bagus. Terus akinya juga yang ini soak, dan juga ada beberapa emblem yang nggak ada. Nah, ini di open di 30 juta, lakunya di 34.500. Kondisi di eksterior nih masih cukup oke, hanya di bagian mesin yang agak kurang karena ada yang rembes. Nah, seperti ini nih, 30 jutaan. Kita langsung cek sedikit yang sliding door yang nggak ada. Oke guys, di sini cover sliding door-nya nggak ada ya, jadi ya terlihatnya sayang banget seperti ini. Ada beberapa bagian-bagian yang juga sudah mengarat. Kita langsung cek di bagian belakang. Nah, ini masih terbilang lebih baik dibanding dua yang tadi ya. Untuk bagian belakangnya tidak banyak karat dan tidak banyak penyok. Hanya di bagian stop lamp-nya ini sudah agak menguning. Sisanya di bagian interior rata-rata sama ya. C arah ke D, bahkan ada yang D, jadi butuh dicuci, dan juga sebenarnya joknya di retrim kembali. Sisanya karpet dasarnya diganti, jadi semuanya sudah oke lagi. Oke, yang ini adalah Blind Fan 2010, odometernya masih 139 ribuan, pajaknya mati di bulan Februari 2021 nanti. Di open di 30 juta rupiah, lakunya di 34.500. 34.500 dapat Blind Fan seperti ini. Next, ada dua lagi unit yang laku yang belum kita review. Lanjut, ini 8582. Ini adalah 2010 Grand Max Blind Fan dengan odometer 159 ribuan, masih grade B katanya. Pajaknya masih hidup 99 2021 nanti. Catatannya di sini hanya beberapa di bagian eksterior dan juga ada beberapa baret. Untuk masalah mesin ini masih cukup oke, makanya di sistem masuknya ke grade B. Tapi di eksterior tetap gua bilang ini masuk ke grade kurang ya. Tapi mesin ini pasti siap jalan. Interior C ini yang agak lebih bagus karena sudah ada di retrim di bagian interior. Kita langsung cek. Nah, ini di
di bagian interior masih terbilang cukup fresh lah ya. Jadi ada merah, ada hitam, ada putih, dan juga door trimnya sudah diganti. Jadi ini masih terbilang cukup oke lah untuk di bagian interior. Lalu sama di bagian rail sliding doornya, covernya sudah tidak ada. Sisanya nih bekas X stikeran juga, dan ini di bagian belakangnya masih lumayan ya, nggak ada banyak penyok-penyok dan juga nggak ada banyak karatnya. Jadi ini adalah blind fan keempat yang laku tahun 2010 dengan odometer 159 ribuan. Grade-nya ini masih mending lah untuk di bagian eksterior dan interior. Masih C, mesinnya juga masih cukup. Di open di 30 juta pastinya, dan lakunya di sini di 30.500.000. Oke, selamat kepada pemenangnya. Kita next ke mobil terakhir atau blind fan terakhir yang laku, 8602. Oke, Grand Max Blind Fan 2010 habis. Ini yang terakhir. Ini odometer di 159 ribuan, pajaknya masih hidup sampai Januari 2021 nanti. Masih sistemnya dibilang di grade B. Kenapa? Karena mesinnya masih cukup baik nih, hanya di bagian eksterior dan juga interior. Kondisi di bagian eksterior ini ada bumper yang pecah-pecah seperti ini, termasuk di bagian bumper sebelah kirinya. Nah, ini sudah pecah, kondisinya agak kurang bagus. Sisanya penyok-penyok dan juga ada beberapa X sticker ya. Velg semua kaleng dan kondisi ban rata-rata 40-30%. Di bagian interior ini juga ya masih terkategori C arah ke D. Kita cek di bagian belakangnya. Untuk di bagian belakangnya dari Grand Max Blind Fan ini masih agak lumayan oke ya. Cuman ada beberapa yang penyok-penyok dan juga tidak terlalu banyak karat. Ini masih terbilang oke. Emblem Daihatsu-nya sudah tidak ada. Untuk stop lamp rata-rata sama, semuanya kusam. Cuman ini masih terkategori oke, belum ada yang pecah. Sekali lagi, selamat ya kepada pemenangnya mendapatkan Daihatsu Grand Max Blind Fan 2010, odometer 159 ribuan, pajaknya masih hidup sampai Januari 2021 nanti. Di sini eksteriornya kalau gue bilang C, sedikit arah ke D, interiornya C, sedikit juga arah ke D, mesinnya masih cukup, langsung bisa berniaga semua kelima-limanya blind fan yang ada di sini ya, walaupun eksteriornya masih ada yang kurang. Di open di 30 juta rupiah, lakunya di 36 juta rupiah. Ini yang lakunya paling tinggi nih, karena ini ada di lot terakhir. Jadi mungkin orang-orang yang belum dapat blind fan ini langsung ngincer Grand Max Blind Fan yang terakhir nih. Jadi laku paling tinggi 36 juta rupiah. Sisanya yang paling rendah di 30.500.000. Oke guys, ini unit-unit yang laku pada hari Senin. 12 unit mobil laku di Balai Lelang Legoas, dan yang ini masih belum laku ya. Ada Ayla 2018, Tigra sama kalian nih masih ada 2017, masih ada Avanza yang G-Matic 2014, dan juga masih ada si Wuling Convero DVVT 2019. Nah, ini adalah unit-unit yang sudah laku, sudah dipindahkan dan akan diambil oleh pemenang lelangnya. Sudah ada 2 unit yang diambil. Hari ini dari 52 unit yang dilelang sudah laku 12. Luar biasa. Selamat kepada Balai Lelang Legoas dan juga selamat kepada pemenangnya ya. Oke guys, paling sekian aja informasi yang bisa gue berikan. Teman-teman jangan lupa cek di deskripsi atau langsung download aplikasinya Balai Lelang Legoas untuk mengetahui unit-unit yang akan dilelang di Balai Lelang Legoas. Semoga informasi ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video gue dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.